bergandeng ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan gelombang berjalan gitu ya. Nah, ini kalau saya ini saja mengambil dari textbook langsung bahwa gelombang kita sering mendefinisikan itu adalah gangguan yang merambat gitu ya, dalam satu medium ke medium yang lainnya gitu ya. Jadi sebetulnya dia merambat bisa dalam satu medium maupun pada medium yang berbeda gitu ya. Nah, ini gangguan, disturbance, walaupun waktu awal pertemuan sih saya lebih suka menggunakan kata-kata energi yang merambat gitu ya, bukan gangguan yang merambat. Menurut saya kalau gangguan itu ya dia adalah sumber dari gelombang gitu ya, sumber dari gelombang akibat adanya gangguan yang mengakibatkan adanya suatu fenomena osilasi. Ya, gangguan di sini adalah misalnya bentuk gangguan itu disimulasikan dengan suatu gerak bolak-balik yang periodik ya. Gangguan itu bisa macam-macam, tapi yang kita bahas kemarin itu gangguan itu adalah dalam bentuk suatu sistem yang bergerak vibrasi, bergetar, bolak-balik pada suatu titik keseimbangan tertentu. Gitu. Sistemnya ditunjukkan oleh model bandul matematis maupun bandul fisik, kemudian juga dengan pegas gitu ya. Dan yang mungkin kemarin belum sempat didiskusikan juga itu adalah untuk rangkaian listrik juga sama, ataupun sistem-sistem lain. Prinsipnya itu adalah sama karena kalau di gelombang ya fokusnya itu adalah sebetulnya energi yang dirambatkan dari getaran tersebut gitu ya. Tidak peduli getarannya apakah dia berupa bandul, sumber gangguannya itu adalah berupa sistem bandul yang bergerak bolak-balik, ataukah pegas yang diberi massa yang memberi beban yang bergerak bolak-balik ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, ini gangguan tersebut, energi gangguan tersebut akan merambat dengan kecepatan V ya, kecepatan. Nah, ini mungkin di tugas mungkin saudara sudah diskusi, silahkan. Kalau V di sini ini adalah kita definisikan sebagai kecepatan rambat atau cepat rambat gitu ya. Cepat rambatnya apa? Ya ini misalnya kalau kita tinjau gelombang pulsa ya, gelombang pulsa itu ya ini ya denyut dari suatu gelombang yang merambat pada medium tali gitu ya. Ini merambat, arah rambatnya ini adalah konstan ya. Jadi ini nanti kita akan jadi persamaan umum yang nanti akan kita uraikan itu adalah dia hanya memenuhi jika cepat rambat gelombang tersebut itu adalah konstan. Ya. Konstan itu artinya ini denyut pada tali ini dia akan bergerak dengan kecepatan konstan dan ya tadi tinggi amplitudo dari denyut ini adalah konstan dalam rentang waktu tertentu gitu. Nah, perumusan untuk fungsi gelombang ya digambarkan dengan menggunakan diagram. Ini ditinjau satu elemen helium, elemen tali yang mengalami gerak ke atas dan maupun gerak ke bawah gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara konteksnya getaran gitu ya. Nah, kalau kita getaran di sini sebenarnya yang bergetar di sini adalah yang berosilasi gitu ya. Nah, kemarin lagi awal-awal pertemuan sempat kita diskusikan, kita tinjau perbedaan dari getaran dan osilasi. Nah, ini katakanlah ini mediumnya dia sebetulnya adalah berosilasi akibat adanya sumber getaran. Ya, misalnya sumber getaran ini tangan yang tadi kita gerakan. Jadi tangan ini kan sebetulnya bukan dia memegang begini aja gitu kan ya, tapi sebetulnya waktu di awal tangan itu dia kan akan
akan menggerakkan satu gerakan seperti gerakan getaran yang bolak-balik gitu. Ya kalau untuk menghasilkan satu pulsa, satu denyut ini dia mungkin hanya menggetarkan sekali aja. Seret, dia melambat. Nah, sementara mediumnya ini akan turun naik. Jadi pada T tertentu dia akan naik. Nanti pada T selanjutnya, karena ini kan puncaknya dia akan merambat terus begini, gitu ya. Yang ini juga akan merambat gini, gitu ya. Jadi pada saat T tertentu, posisi medium, elemen medium tali dia ada di sini, tapi pada T tertentu dia bisa aja ada di sini, gitu ya. Nah, bisa juga dia ada di sini, ada bahkan di tempat yang puncak, ya, atau tinggi, gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat bahwa mediumnya itu adalah sebetulnya adalah berosilasi, yaitu bergerak turun naik. Ya, jadi ini kecepatan rambatnya di ke arah sini. Nah, kalau getaran, kemarin kita melihat persamaan getaran itu gimana? Misalnya di dalam simpangannya dalam arah Y gitu ya. Misalnya ini misalnya arah X, ini arah Y gitu kan ya. Oke, D kuadrat, ini DX kuadrat gitu kan ya. Ditambah apa? Omega kuadrat X gitu ya. Y gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kemudian dari kita dapat solusi getaran Y A gitu kan ya. A sin omega T. Nah, kemudian kita juga mencari kecepatan getaran. Kecepatan getaran misalnya dia diturunkan dengan terhadap T gitu kan. Nah, ini kita dapat kecepatan. Nah, ini di tugasnya juga ditanyakan apa perbedaan antara kecepatan getaran ini. Kalau namanya kecepatan kan kita simbolkan dengan V, ya, dengan V yang di sini cepat rambatnya. Nah, jadi bisa kelihatan ya, kalau kecepatan getaran itu dia turun naik gini kan ya. Nah, ini kecepatan getarannya adalah kecepatan turun naik, kecepatan osilasi dari suatu sistem yang berosilasi ya. Atau kalau kita bicara gelombang, maka yang berosilasi itu adalah medium. Medium di mana gelombang melintasinya gitu ya. Nah, tentu nanti menarik ya kalau kita bahas gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki medium. Jadi rambatannya terjadi karena apa gitu ya. Kalau gelombang ini kita sebut sekarang kita bahas adalah gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik, gelombang yang merambat pada suatu medium tertentu. Jadi kita bisa bedakan antara gerakan mediumnya dengan gerakan gelombangnya. Kalau gerakan mediumnya gerakan berosilasi, turun naik, sementara rambatannya itu adalah rambat kecepatan energinya. Ya. Jadi ini misalnya kecepatan merambatnya, kalau kecepatan turun naik, kecepatan getarannya. Ya, misalnya kecepatannya dinyatakan dengan dy per dt, di mana dy-nya itu adalah simpangan ya, simpangan dari medium, gitu ya. Kalau kita bicara gelombang, maka yang bergetar itu adalah mediumnya, ya. Kalau kita bicara getaran, vibrasi, maka yang bergetar itu adalah ya apa ya sistem ya sebenarnya kalau kita bicara getaran maka memang harus ada sesuatu yang bergetar, yang bergerak bolak-balik pada satu titik keseimbangan gitu ya. Nah ini nanti silakan diuraikan dulu sebagai PR gitu ya, kaitan antara kecepatan rambat gelombang dengan kecepatan. Yang pasti kalau lihat hubungan seperti ini, nah ini jadi pertanyaan ya. Kalau misalnya kecepatan getarannya cepat, ya, misalnya ini naik, ya. Nah sekarang jadi pertanyaan apakah T-nya meningkat? Nah mungkin ada yang bisa menjawab ini. Kalau pada getaran ya, karena getaran ini juga adalah merupakan suatu fungsi bla 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 sin. Nah ini ada sudut fasenya. Sudut fasenya misalnya dinyatakan dengan apa omega t gitu ya.
Nah, maka perubahan kecepatan perubahan fase inilah yang akan menentukan nilai kecepatan getarannya. Kalau perubahan fasenya besar, maka kecepatan lambatnya juga akan besar. Mungkin ilustrasinya kalau misalnya saya punya gelombang seperti ini, ya, fungsi osilasi ya, misalnya fungsi osilasi kan, dengan fungsi osilasi yang seperti ini. Nah, ya, kira-kira misalnya gambar A dengan gambar B, skalanya itu adalah sama. Maka yang jadi pertanyaan kira-kira kecepatan getaran yang paling cepat yang mana? Yang A ataukah yang B? Mungkin ada yang bisa berani menjawab. Di bawah saya ini ada Wulan Yudo. Wulan Yudo dengar nggak? Itu lagi. Dengar, Pak. Iya, itu lagi di foto di mana kamu, kayak di bawah tower Sutet ya, hati-hati itu. Bukan di bawah Sutet itu. Iya, Pak, itu di ring basket, Pak. Oh, di ring basket ya, saya pikir di Sutet. Bukan. Oh, berarti anak basket ya. Wah, anak basket berarti gerakan getaran dan gelombangnya ini kayaknya kuat ya. Iya, silakan. Kalau gambar A dengan B ini kalau menurut Wulan, getarannya yang paling cepat yang mana? Misalnya ini adalah A dan B itu merupakan fungsi untuk solusi untuk persamaan osilasi. Osilasi bebas ya, kita bicara osilasi bebas saja yang gampang, yaitu osilasi sederhana bebas tanpa ada hambatan, tanpa ada paksaan, dan tanpa ada gandengan gitu ya. Mana Wulan, menurut Wulan yang paling cepat? Kalau menurut saya Getaran. dari grafik ini, yang getarannya dalam satuan waktu lebih banyak itu getarannya yang apa? Yang A, artinya yang A lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, getarannya lebih banyak. Iya, dia lebih cepat karena getarannya lebih banyak. Artinya dia lebih cepat berubah fasenya gitu ya. Iya, Pak. Iya, lebih cepatnya mungkin supaya bisa clear. Jadi kalau ini gambarnya saya beginikan gitu ya, misalnya ini saya ya sumbu X-nya misalnya dalam skala yang sama gitu ya. Nah, misalnya gini ya. Nah, kalau yang gambar A ya, kalau yang gambar A posisi pada ini dia udah sampai puncak gitu ya, misalnya di sini. Ini kalau kita tarik terus ya. Jadi artinya dia pada titik pada ini misalnya T, ini T, misalnya ini adalah T1. Jadi pada saat T1 si getaran dari sistem A itu udah mau berubah fase, yang tadinya dia naik meningkat, dia mau istilahnya gitu ya, fungsinya dia mau turun lagi gitu ya. Sementara ini masih meningkat. Nah, jadi ini perubahan fasenya lebih cepat dibandingkan dengan perubahan fase getaran. Nah, jadi kecepatan getaran itu disebut juga sebagai kecepatan fase ya. Kenapa? Ya karena getarannya itu adalah ditentukan dengan sudut fase yang ini ya. Ya, misalnya ini ditambah sudut awal gitu ya misalnya. Nah, maka kecepatan getarannya ditentukan oleh sudut fase. Kalau sudut fasenya besar gini ya, ya maka nanti kecepatannya juga akan, kecepatan getarannya juga akan besar karena semakin cepat dia berubah fasenya gitu ya. Nah, kemudian mungkin lagi Wulan satu lagi, kira-kira kalau cepat getarannya lebih cepat, maka cepat rambatnya gimana? Misalnya cepat rambatnya gimana? Nanti kita akan dapat, ini nanti kita bahas lah ya, cepat rambatnya. Cuma mungkin sebelum membahas lanjut, mau tanya sekali lagi ke Wulan.
Kalau kecepatan getaran dengan kecepatan rambat gelombang, kira-kira hubungannya gimana? Semakin cepat getaran, apakah cepat rambatnya akan semakin cepat? Berbanding lurus, Pak. Berbanding lurus. Jadi Iya. kalau kecepatan getarannya cepat, maka rambatannya juga akan semakin cepat gitu ya. Iya, Pak. Ya, nanti kita uji ya. Nanti pernyataan itu kita uji. Baik. Ini sebelum diuji mungkin kita lanjut lagi. Nah, ini persamaan. Nah, mungkin saya mau pakai yang ini saja. Mau pakai yang Nah, ini sekali lagi mengingatkan ya bahwa dalam perkuliahan gelombang salah satunya itu adalah rujukan menggunakan buku gelombang yang ditulis oleh saya bersama tim gitu ya. Nah, ini salah satu bukunya. Nah, mungkin nanti saya mengingatkan aja supaya kadang-kadang kemarin saya sempat ngelihat di TikTok katanya. Kalau mahasiswa ada saya dikasih jelek sama dosennya, maka dia bisa balas dendam dengan ngasih jelek evaluasi evaluasi perkuliahannya di akhir semester ya. Nah, saran saya tetap harus nilai kejujuran ya nilainya. Jadi jangan main dendam-dendam begitu. Nah, ini saya hanya mau ngasih lihat aja bahwa ini benar ya, saya ada buku supaya nggak dibilang ngarang gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini udah ke-share ya. Ya. Ini Iya. bukan jualan, hanya untuk memastikan karena saya kemarin waktu semester lalu saya lihat hasil evaluasi perkuliahan saya kok nilainya masih tetap di poin 10 kok rendah semua dosen gitu. Nah, padahal mungkin belum diinformasikan ke mahasiswa dari awal gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kelas gelombang pada di akhir semester disuruh mengisi evaluasi dosen oleh mahasiswa edom melalui syakat. Nah, ini tolong poin yang pertanyaan apakah dosen menggunakan buku atau hasil kajian atau hasil penelitian dalam perkuliahan ini, ya tentu jawabannya harus disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya ya. Ini ada buku gelombang yang diperjualbelikan secara komersial, ini silakan. Saya tidak memaksa ya silakan aja ya. Tapi ini saya hanya menunjukkan bukti ini ada buku gelombangnya dijual secara online gitu. Jadi benar-benar bukunya ada gitu ya, bukan hanya modul-modul yang tidak disebarluaskan ke masyarakat gitu ya. Ya, itu ya, bukan promo ya. Baik, mungkin ini. Nah, ini udah ke-share belum ke ini? Udah, Pak. Mulai. Saya share ulang lagi khusus ke buku ini. Kalau share screen itu kadang-kadang suka nggak. Nah, ini saya dari sini aja ininya. Tadi yang di materi di Epsilon yang saya share itu hanya secara singkat aja gitu ya. Nah, ini gelombang tali uraiannya di buku teks saudara sudah lihat bagaimana merumuskan persamaan umum gelombang dengan membuat diagram seperti ini. Ini misalnya ada gelombang pulsa, ya gelombang 1 denyut pada suatu tali. Talinya ya macam-macam, entah itu kawat atau tali gitu ya, silahkan aja. Nah, ini kemudian diambil elemen tali, misalnya elemen pada di sini, ya elemen di sini misalnya di zoom di sini. Nah, kemudian dari elemen tali yang kita tinjau ini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada elemen tali tersebut. Nah, gaya-gaya yang bekerja tentu ini ada gaya tegangan, ya tegangan tali yang T2 yang arah ke sana, ke kanan, ke atas gitu ya. Dan yang ini yang ke bawah T1. Ya. Nah, kemudian ini katakanlah sudut yang berbentuk T1 dengan T2 dia membentuk sudut tertentu karena ini tadi posisinya kan dia miring gini ya.
Nah, makanya bentuk sudut T2 terhadap garis horizontal dengan garis T2 itu adalah theta 2, sementara dengan T1 itu adalah theta 1. Nah, kemudian simpangan atau ketinggian dari elemen tali terhadap, ya ini misalnya terhadap garis mendatar ini gitu ya. Nah, ini garis mendatar yang ini ya. Ini dikatakan juga sebagai simpangannya gitu ya. Dia menyimpang dari garis horizontal. Kalau yang di titik 1 ini adalah sebesar besi, sementara kalau yang di titik 2 di sini adalah sebesar besi X ditambah DX ya. Kalau ini besi X, ini besi X ditambah DX gitu. Jadi misalnya posisi awalnya ini X, maka posisi yang kedua di sini ini adalah sebesar X plus DX ya. Jadi ini adalah besaran di sini adalah DX gitu ya. Nah ini ya urai-uraiannya seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita menggunakan penerapan hukum, karena ini bicara gerak ya, mekanik, maka kita gunakan hukum-hukum Newton ya. Hukum-hukum Newton, hukum gaya yang bekerja pada elemen tali tersebut. Ya. Nah ini singkatnya ya saudara terapkan nih hukum pertama hukum kedua Newton ya. Hukum kedua Newton, mungkin saudara masih ingat resultan gaya yang bekerja itu setara dengan massa dikalikan percepatannya. Gitu. Nah ini massa percepatannya gaya yang bekerjanya dinyatakan dengan ini. Tadi karena ini adalah sistemnya itu adalah sistem 2 dimensi, maka ada gaya yang bekerja ke atas, ada ya tadi kan elemen talinya begini. Jadi ini artinya ada, kalau ini kita nyatakan dalam 2 dimensi yang ke arah ke kanan horizontal ini adalah sumbu X, arah vertikal ke atas ini adalah sumbu Y gitu ya. Maka resultan gaya Fx-nya ini, sementara resultan gaya dalam komponen Y-nya itu adalah ini. Ya. Ya, jadi kalau ini ada posisi miring gini, berarti kan ini kita proyeksikan, ada yang kita proyeksikan ke sumbu X-nya, ada yang kita proyeksikan ke sumbu Y-nya. Nah, kemudian tinjau untuk tali yang tidak bergerak, ya kalau talinya tidak bergerak, maka atau dia bergerak dengan kecepatan konstan, maka beta F-nya sama dengan 0. Ya. Ingat bahwa kalau sistem dia bergerak dengan kecepatan konstan, ya, kalau V-nya konstan, ya, maka A-nya sama dengan 0. Ya, sehingga ya, ini kita dapatkan perumusan ini kira-kira adalah perumusan hukum pertama hukum pertama Newton gitu ya. Kenapa ya saya terlalu kepleset hukum pertama termodinamika terus gitu ya. Nah itu ya kira-kira. Terus ini untuk komponen X-nya, ini untuk komponen Y-nya. Ya. Lanjut terus ya, ini singkat aja sampai tadi ya, membuat satu definisi sampai kita memperoleh suatu persamaan umum. Ini kalau kurang jelas saya perbesar. Nah ini kita dapatkan persamaan umum seperti ini. Ya. Inilah yang disebut sebagai persamaan gelombang. Nah ini tolong ya, ini adalah persamaan ya, kalau mau lengkapnya itu adalah ada tulisan persamaan umum ya, persamaan umum gelombang atau ya disingkat hanya persamaan gelombang ya. Ini yang sering salah kaprah, orang menyebut persamaan gelombang itu adalah Y sama dengan A sin gitu kan ya. Ini sering saya ungkapkan dulu. Misalnya omega T diambil KX gitu kan. Ya. Nah, ini adalah solusi dari persamaan ini ya. Jadi ini adalah namanya kita sebut sebagai fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang, persamaan gelombangnya itu adalah ini
fungsi gelombang ini adalah solusi dari persamaan gelombang. Kok solusinya bentuknya suatu fungsi yang sinusoidal? Ya karena kalau tadi gelombang bersumber dari suatu getaran atau osilasi yang harmonis, maka pada saat kita menggambarkan gerak gelombangnya, maka solusi dari persamaan gerak gelombang tersebut sudah bisa dipastikan dia juga harus merupakan suatu fungsi yang harmonis. Suara saya masih jelas kedengaran nggak? Atau kurang keras? Halo? Terdengar. Halo? Terdengar jelas ya, April ya? Iya, baik, makasih. Kalau nggak kedengar, cepat-cepat ingetin ya. Jangan sampai saya nanti ngomong sendiri. Ya, jadi jelas ya. Mohon nanti diingat bahwa kalau saudara nanti skripsi ataupun nanti mengajar, mungkin menyampaikan jangan salah konsep. Ya mungkin kalau misalnya penasaran kenapa selama kita menyebut fungsi gelombang itu adalah Y sama dengan asin. Nah mungkin tolong dicari-cari lagi. Kalau dari textbook, fungsi yang Y sama dengan asin itu adalah sebagai fungsi gelombang, bukan persamaan gelombang. Nah ini pasti jangan bingung ya, kalau saudara mau menyatakan dalam bentuk Y juga nggak apa-apa gitu ya, misalnya seperti ini ya, diambil super. Nah di sini ada muncul cepat rambat ya, cepat rambat dari gelombang. Kira-kira sama lah seperti ini. Nah, yang menarik kalau tadi di persamaan osilasi kita menggunakan misalnya dy gitu ya, d kuadrat y per dt kuadrat ya ditambah omega kuadrat x ya sama dengan 0. Nah, jadi kalau untuk osilasi fungsinya tuh sebetulnya hanya fungsi satu variabel aja ya, berubahnya itu misalnya terhadap waktu saja. Sementara kalau di gelombang karena ada dua peubahnya, yaitu bisa waktu, bisa juga ruang atau jarak. Nah, makanya bentuk persamaannya sering dituliskan dalam bentuk do y ya. Jadi ini adalah perubahan yang perubahan sebagian gitu ya. Ini perubahan simpangan dari satu gelombang terhadap jarak atau ruang, yaitu terhadap x. Sementara ini perubahannya terhadap waktu. Nah, karena itu kalau solusi atau fungsi gelombang itu bisa dinyatakan dengan y sama dengan a sin omega t aja, berarti ini kita hampir sama dengan fungsi getarannya. Atau bisa juga kita hanya mengambil komponen jaraknya aja atau komponen ruangnya saja, misalnya a sin kx. Nah, kalau misalnya dituliskan fungsi gelombangnya ini, maka ini tentu harus kita ingat, harus kita pahami bahwa ini adalah kondisi di mana T-nya konstan gitu ya. T-nya itu tetap. Kalau T-nya tetap, maka solusi persamaan umum gelombang cukup dinyatakan dengan komponen X-nya saja. Sebaliknya kalau X-nya tetap gitu ya, ya maka solusinya itu adalah hanya ini saja. Gitu. Nah, jadi kalau di getaran tidak ada peubah ruang gitu ya, tapi kalau di gelombang dia ada solusi komponen peubah selain waktu juga ada peubah ruang. Makanya dia solusinya ini komponen yang dia waktu, dan ini komponen untuk ruang atau jarak. Dan untuk kasus tali, cepat rambatnya merupakan ditentukan oleh ini nilai tegangan pada tali T0 ya, dan rapat masanya. Gitu. Jadi kita bisa lihat kalau tali yang dengan tegangan yang tinggi dengan tali yang
tegangan rendah, ya, maka cepat rambatnya itu adalah ditentukan oleh tegangan talinya, gitu ya. Nah, nanti untuk medium lain, kira-kira nanti persamaan umumnya itu sama, nanti yang membedakan adalah perumusan-perumusan dari cepat rambat gelombang. Nanti kan kita lihat ya. Jadi kalau untuk tali, V ternyata sama dengan akar T0 per rho. Kalau untuk gelombang yang merambat di udara, nanti besaran-besaran fisiknya V sama dengan bla bla bla, itu berbeda lagi. Kalau merambat pada zat padat, ya kalau tali itu misalnya kawat jadi masuk dari zat padat. Kalau misalnya dia merambat gas atau udara, beda lagi, ataupun yang merambat dalam suatu medium cair, maka V-nya juga beda lagi. Tapi prinsipnya adalah bahwa medianya apapun, maka kecepatan rambat gelombang sangat ditentukan oleh, ya kalau saya sampaikan, T itu adalah semacam kayak gaya eksternal yang diberikan pada misalnya dalam kasus ini adalah diberikan pada tali. Kemudian ada juga sangat ditentukan oleh massa jenis medium tersebut atau kerapatan dari medium tersebut, ya, dalam ini di waktu ditaruh pro. Nah, mungkin nanti muncul pertanyaan ya, kadang-kadang di UTS juga saya sering munculkan. Kalau saya punya persamaan gelombang ini, kemudian saya tanya, kira-kira kalau Y sama dengan A sin omega T min KX, ini benar nggak merupakan solusi persamaan gelombang? Jawabannya apa tuh kira-kira kalau ditanya? Tadi yang dekat saya setelah bulan itu ada Vira. Mana Vira? Vira masih join nggak? Hadir Bapak. Iya. Bagaimana cara membuktikan bahwa Y sama dengan A sin omega T min KX itu adalah solusi persamaan gelombang? Caranya gimana? Diuji coba atau dimasukin nilainya Pak mungkin? Iya, bukan nilainya, kan nilainya nggak ketahuan, kan hanya simbol-simbol aja A sin omega T. Ya caranya disubstitusi aja ke sini, gitu ya. Iya Pak. Coba ya untuk membuktikannya coba disubstitusi. Substitusi artinya coba ini kalau kita turunkan 2 kali terhadap waktu. Nah, itu berapa? Ya, kemudian kalau diturunkan 2 kali terhadap ruang X, nah itu berapa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, mungkin kemudian boleh nggak kalau solusi persamaan umum gelombang itu adalah saya tuliskan mana ya? Nah, kira-kira boleh nggak kalau yang jadi pertanyaan saya, apakah ini adalah solusi persamaan gelombang? Silakan dijawab. Tadi yang kedua yang jawab siapa tuh? Saya Pak. Siapa? Vira Pak Vira. Oh iya, Vira, saya lupa. Ya. Nah, ini siapa tadi Pak? iya. Nah, ini pertanyaannya mungkin sekali lagi buat Vira. Kira-kira antara dua persamaan ini, apakah keduanya merupakan solusi persamaan gelombang? Ataukah hanya yang ini saja, yang atas saja, ataukah hanya yang
B-nya saja yang merupakan solusi gelombang, atau kedua-duanya merupakan solusi gelombang. Nah, jadi pertanyaannya itu. Ya, Kedua-dua, kalau menurut saya kedua-duanya Pak, karena yang satu terhadap waktu, yang satu lagi terhadap panjang iya. gelombangnya Pak. Jadi dua-duanya adalah solusi ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita ambil yang atas, yang Y sama dengan A sin omega T itu adalah solusi gelombang, maka secara bersamaan dia juga merupakan solusi osilasi gitu. Iya. Ya, baik. Ya, mungkin nanti untuk membuktikan saudara bisa ya tadi turunkan lagi. Kalau misalnya ini saya turunkan terhadap ya, misalnya ini hasilnya ini apa nih? Turunkan terhadap T ini. Kalau kita tinjau solusi yang satu ini, kalau kita turunkan terhadap X, dia kan udah pasti 0 ya. Ya. Do kuadrat Y per DX kuadrat itu sama dengan 0 ya, benar ya? Sementara kalau yang ini jawabannya apa? Omega kuadratnya. Halo, udah ketemu belum jawabannya? Ini berarti sin lagi ya. Sinnya positif atau negatif? Ya, betul ya. Kalau yang ini adalah, ini ada negatifnya kan? Jadi A omega kuadrat sin omega T ya, benar ya? Positif apa negatif? Kalau sin diturunkan sekali dia dari cos, kalau cos diturunkan sekali jadi min, ini jadi min ya. Ya, nah setelah ini mungkin substitusi ke sini, substitusi ini jadi sama dengan 0, jadi ini min seper P kuadrat. Nah ini adalah do kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan 0. Ya berarti ini min seper P kuadrat, ini juga tadi min, ya. Ini juga jadi min omega kuadrat A sin. Sin omega T. Jawabannya jadi apa deh? Halo? Halo? Ini sama dengan 0. Tadi yang jawab tadi siapa? Vira ya? Vir? Iya, Bapak. Iya. Dari hasil uraian ini benar nggak bahwa Y sama dengan A sin omega T merupakan solusi persamaan gelombang? Menurut saya benar, Pak. Sebenarnya di laptop saya nge-lag, Pak. Bapak nulisnya apa, di saya baru munculnya yang sebelumnya, Pak. Oh, Karena di sini hujan, jadi saya kayak bingung gitu, Pak. Mau jawabnya apa tadi. loh, kita bukannya di langit yang sama ya? Di sini udah hujan. Tapi sinyalnya jelek banget, Pak, di sini. Ya udah dibantu temennya April. Nah, April nih tujuannya April nih dia standby. Lalu ngingetin temannya di grup. April gimana April? Kira-kira benar nggak apa yang disampaikan oleh Vira tadi? Iya, Vira Pak. nih, iya Vira nih ini ya saudaranya Kiki Saputri ya? Siapa, Pak? Saudaranya siapa, Pak? Kiki Saputri? Bukan, Bapak. Oh bukan, kirain saudaranya. Namanya sama. Cuma Saputrinya doang yang sama, Pak.
Coba ya, tuh. Kalau kita cek, dia sama dengan 0 nggak nih? Enggak kan? Betul nggak? Kan ininya sama dengan 0. Kalau kita solusinya yang ini, betul kan? Kalau solusinya terus maksudnya kalau diturunkan terhadap X, ini kan 0 karena tidak ada komponen X. Kalau kita turunkan terhadap T, nah ini kan kita dapat ini kan. Ya, nah, nanti tinggal disesuaikan P-nya itu ya ini tinggal kita sesuaikan. Maka coba kita lihat hasilnya kira-kira benar nggak ini sama dengan 0. Ini dikali ini sama dengan 0. Ya. Oke, misalnya ini kalau pindah ruas ini kan secara nggak langsung kita akan dapatkan P sama dengan 0 gitu kan ya. Betul? Solusi akhirnya kan kita dapatkan cepat lambatnya sama dengan 0. Artinya gelombangnya tidak merambat. Kalau gelombangnya tidak merambat, maka dia solusi persamaan gelombang atau bukan. Kalau tidak merambat ya berarti bukan gelombang. April nggak ngejawab nih, ya udah biarin aja lah. Nah jadi itu ya, nanti coba dicek lagi. Dicek lagi, kira-kira kalau membuat solusi terpisah seperti ini bisa nggak gitu. Baliknya juga kalau kita Y sama dengan A sin KX ya, dengan asumsi T-nya konstan gitu ya. Kalau T-nya konstan ini kan kalau T-nya konstan ini kan berarti sama dengan 0 gitu lah ya. Nah, kemudian kalau yang ininya kita turunkan terhadap X, maka hasilnya sesuai nggak sama dengan 0. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ini merupakan solusi persamaan gelombang atau bukan? Ada yang berani jawab nggak? Oke, kalau nggak ada yang ngejawab, ya berarti nanti itu di-PR-kan gitu ya. Di-PR-kan. Oke, ini tadi solusi persamaan gelombang bebas gitu ya. Nah ini kita lihat nih, uraikan gini. Misalnya solusinya itu kan tadi dia ada dalam domain ruang X ataupun dalam domain waktu T gitu ya. Misalnya pada saat T sama dengan 0, maka kita dapatkan solusinya seperti ini dengan K adalah tetapan hambatan gelombang. Jadi sebetulnya betul apa yang tadi disampaikan bahwa fungsi di atas itu adalah merupakan fungsi gelombang dengan tambahan keterangan gitu ya. Dengan tambahan keterangan misalnya T-nya tetap diketahui apakah itu T-nya sama dengan 0 ataupun T-nya itu adalah pada harga tertentu. Nah ini secara umum persamaan umum gelombang ya kalau keduanya dipengaruhi oleh ruang dan waktu maka fungsinya bisa kita nyatakan seperti ini ya. Ya kalau misalnya ini solusi dari persamaan gelombang psi sama dengan A sin KX min PT ya. Nah ini mungkin yang ini mungkin bisa kita uraikan coba. K ini ada X min PT gitu ya. Itu meruntut. Mungkin kalau kita uraikan KX diambil KPT gitu ya. Nah, kalau cepat lambat ini kalau di sini kan dia fase ya. Di sini kan kecepatan sebetulnya ini kecepatan fase. Pada saat kita bicara osilasi, kita mengetahui besaran-besaran fisis. Misalnya besaran fisisnya itu adalah apa?
K, ya kalau di gelombang kita dapat besaran K, di mana K itu adalah 2pi per lambda ya. Ya, pengertian K. Kemudian P-nya itu bisa kita nyatakan apa? Bisa kita nyatakan adalah omega per K ya. Gitu ya. Berarti omeganya sama dengan PK gitu kan ya. Maka yang ini adalah sama dengan Kx min omega T ya. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk Kx min omega T, bisa juga diuraikan seperti ini Kx min Pt gitu ya. Ini sudah diajarkan belum ya? Yang ini bahwa kita bisa dapat besaran kecepatan fase gelombang itu adalah omega per K gitu ya. Dan kalau kita uraikan apa nih? Ini 2pi F ya. Ini adalah 2pi per lambda. Jadi sama dengan ini 2-nya coret, jadi lambda per F gitu ya. Nah, ini kan besaran-besaran ini pada saat kita bicara apa? Osilasi ya, kita dapat ini atau besaran gelombang ya, kita bisa dapatkan pengertiannya tadi kalau misalnya gelombangnya adalah gelombang berbentuk sinusoidal gini gitu ya, maka ini adalah satu panjang gelombang gitu ya. Ini adalah satu panjang gelombang, hubungan antara kemudian ini juga adalah satu frekuensi ya. Nah, kita dapat hubungan T-nya sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi atau apa panjang gelombang per periode. Ya. Ini kan kalau dimensinya ini kan adalah panjang gelombang dalam satuan meter, periodenya dalam satuan detik, meter per detik dari kecepatan. Nah ini fungsinya ini, jadi secara umum solusi persamaan umum gelombang yang merambat ke arah X positif itu dinyatakan dengan fungsi F Kx min Pt gitu ya. Ya. Sebetulnya sih harusnya bukan ini ya. X min Pt. Iya, karena nanti yang merubah ini sebetulnya ini harus dikoreksi kayaknya ya. Harusnya ini adalah fungsinya itu adalah f x min Vt gitu ya. Ini mungkin harus dikoreksi ya. Nanti saya cek lagi ya. Kayaknya nggak bersesuaian. Iya, karena K-nya kan udah dikeluarkan ya. Ini dari sini KP, berarti ini harusnya fungsinya itu adalah fungsi X min PT gitu ya. Ini adalah untuk fungsi yang fungsi yang dia merambat ke kanan. Kalau dia yang merambat ke kiri ke kanan itu adalah ke arah X positif. Kalau dia merambat sebaliknya ke arah X negatif, maka fungsinya itu adalah digambarkan dengan fungsi seperti ini. Ya. Buktinya apa? Nah, buktinya ilustrasinya adalah ditentukan. Nah, ini dilihat dari nah ini buktinya sebetulnya sih bisa dilihat dari sini. Ini diambil misalnya gelombang pulsa pada tali yang tadi digambarkan ya. Misalnya pada saat T dia posisinya ada di sini, kemudian dia pada saat T ya. Kemudian pada saat T aksen yaitu di mana T aksen itu adalah sama dengan T ditambah delta T. Jadi artinya setelah sekian waktu selama delta T,
maka posisi pulsanya itu karena dia merambat, dia ada di sini. Ya. Nah, kemudian digambarkan diagramnya, fungsi yang ini tadi, ini adalah fungsi dari X min PT, ya, X min PT. Nah, maka yang ini misalnya F X aksen min PT aksen. Gitu. Ini adalah dalam X aksen, X setelah X ini, kemudian T aksen, yaitu T setelah T yang di sini. Gitu. Nah, ini dapatkan ungkapan seperti ini. Ya, kemudian nanti saudara bisa buktikan untuk gelombang yang merambat ke kanan pada saat ternyata PX PX aksen ditambah PT aksen itu setara dengan bukti yang merambat dalam arah X positif atau dalam arti misalnya arah ke kanan gitu ya. Ya, jadi disimpulkan bahwa Fx min P adalah fungsi yang menggambarkan fungsi gelombang yang merambat ke kanan arah X positif. Ya. Jadi dari bantuan gambar yang di atas ini, kemudian diuraikan dengan uraian secara teoritik matematis, ya, seperti ini, dan hasilnya adalah bersesuaian bahwa betul untuk fungsi yang X min PT itu adalah suatu fungsi yang merambat gitu. Khususnya yang merambat ke arah X positif gitu. Atau ya seringkali kita sebutkan juga arah ke kanan gitu. Baik, mungkin itu yang bisa dibagikan. Tapi sebentar, mungkin ada. Nah, ini untuk uraian untuk gelombang yang merambat ke kiri, ya. Jadi mesti tolong diingat bahwa ini adalah fungsi untuk gelombang yang merambat ke kiri. Kalau diuraikan lagi ke dalam bentuk suatu fungsi gelombang yang sesungguhnya, maka kalau yang merambat ke kanan itu adalah sin, ya, ini Kx ditambah Kpt gitu ya. Atau sin ini kalau mau saya balik juga ini sebetulnya sama aja ya. Nah, jadi mau bentuknya Kx ditambah omega t ataupun omega t ditambah Kx, maka ini adalah fungsi untuk fungsi yang merambat ke arah kiri gitu ya. Ini juga sama yang ke kiri, kalau kita tuliskan dia A cos, ya, A cos Kx ditambah Kpt, ini juga merambat ke kiri, atau A sin atau A cos gitu ya, omega t ditambah A. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, sekali lagi bahwa persamaan umum gelombang itu berlaku untuk beberapa oscilasi dalam arah manapun, berlaku untuk gelombang transversal maupun longitudinal, bahkan nanti juga identik dengan persamaan umum gelombang elektromagnetik. Baik, kalau nggak ada yang nanya, siap, nanti kelompok yang belum presentasi silakan. Cuma satu lagi saya pengen nanya, kalau saya punya fungsi Y sama dengan 2 sin Kx kuadrat ditambah T. Nah, apakah ini merupakan fungsi
gelombang atau bukan. Ya, kemudian sebaliknya kalau saya misalnya punya apa ya, dua eksponensial misalnya apa ya, x kuadrat ditambah t gitulah misalnya. Nah, kira-kira ini adalah merupakan solusi persamaan umum gelombang atau bukan. Nah, kalau ada pertanyaan itu maka saudara uraikan aja, substitusikan fungsi ini ke dalam persamaan umum gelombang. Kalau dia menghasilkan sama dengan 0, syaratnya adalah bahwa untuk menentukan apakah fungsi tersebut merupakan solusi atau bukan, maka syaratnya sekali lagi ya, misalnya ini persamaan umum gelombangnya itu adalah kuadrat min super t kuadrat do kuadrat. Syaratnya adalah kalau ini sudah kita substitusikan ke sini, maka syaratnya saudara harus memperoleh suatu besaran yang tetap. Cepat lambatnya ini harus tetap. Kalau cepat lambatnya tidak tetap, berubah menjadi 0 ataupun menjadi suatu variabel yang lain, tetapnya itu nanti bisa dinyatakan dengan satu angka, misalnya 1, 2, sampai tak berhingga, atau dinyatakan dengan tetapan misalnya A, misalnya ini intinya A per B, ya, atau AB gitu ya, atau B per A, ya, dan seterusnya. Maka fungsi di atas merupakan solusi dari persamaan umum gelombang. Tapi kalau menghasilkan suatu nilai cepat lambat yang tidak konstan, ya maka hasilnya pun akan seperti itu. Oh. Ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita silakan presentasi. Kelompok yang belum presentasi, saya persilakan. Presentasi, Pak. Iya, silakan. Suaranya kecil banget, diperbesar ya. Iya, Pak. Izin share screen. Iya, silakan. Oke. Teman-teman kelompok 4 udah terlihat ya? Ya, sudah. Oke, bismillah, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang